akan memuji muliakan nama Tuhan lewat ibadah kita pagi hari ini. Kita akan mengaturkan Tuhan, kita naikkan pujian, dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih pada saat ini kami boleh ada dan kami boleh menikmati akan kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu buat kami. Saat ini kami rindu memuji muliakan nama-Mu. Kami rindu belajar firman-Mu lewat persekutuan kami saat ini Tuhan. Engkau berkati kami. Kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami dari awal mulai. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, kita punya Yesus yang luar biasa. Yesus yang menjadi kekasih hati kita, menjadi kekasih jiwa kita. Kita akan tinggikan Yesus, kita naikkan pujian Yesus kekasih jiwa.
persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Walaupun kami udah online, tapi kami bisa tetap merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang menyertai. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Jangan bosan ya di rumah. Kita lewat online lagi. Kita harus tetap mengucap syukur atas keadaan ini. Walaupun masih seperti ini, kita harus tetap semangat ya. Nah, di sini Mbak Widi mau cerita tentang seorang raja yang membangun sebuah patung emas yang tinggi. Coba tebak siapa? Namanya Raja
raja ini membangun sebuah patung. Patungnya tuh tinggi sekali dan raja ini menyuruh salah satu prajuritnya untuk memberi pengumuman semua bangsawan, semua rakyatnya, segala intinya semua orang harus berkumpul di kerajaan itu. Nah, di kerajaan itu si raja bikin salah satu tulisan ya. Tulisannya itu berkata bahwa setiap orang harus menyembah patung itu. Siapa yang nggak mau menyembah, dia akan dimasukkan ke dapur. Nah, dapurnya ini nggak sembarang dapur teman-teman. Dapurnya ini dapur api. Kalau kalian di rumah kan dapurnya isinya makanan, minuman, ya toh. Itu pasti kalian kenyang, ya toh. Nah, ini dapurnya api, teman-teman. Nah, setelah itu di sebuah tulisan itu tertulis bahwa jika ada sangkakala, kalian tahu sangkakala nggak? Sangkakala itu kayak trompet. Nah, trompet yang kalau tahun barunan gitu. Nah, kalau kalian mendengar sangkakala, rebana, terus kecapi, semua alat musik, kalau sudah bunyi, itu kalian harus datang ke patung itu untuk menyembahnya. Nah, di setiap lapangan itu ada lapangan besar, toh. Di situ banyak orang berkumpul di situ dan dia langsung lari, semua orang lari ke patung itu untuk menyembah patung itu. Patungnya itu tinggi banget, lebih tinggi dari gereja ini, teman-teman. Nah, ada 3 orang nih yang nggak mau nyembah patung ini. Coba tebak siapa 3 orang ini, laki-laki. Namanya Sadrah, Mesak, dan Abednego. Nah, di sini 3 orang ini, Sadrah, Mesak, Abednego ini, mereka itu nggak mau nyembah Tuhan. Dan ada 2 orang yang nyembah patung ini. Ada yang lihat itu 3 orang itu, orang Yehuda, tidak mau menyembah patung. Ayo kita adukan kepada raja. Akhirnya ada yang mengadu ke raja. Nih langsung lari langsung menghadap ke raja. Dia menghadap raja langsung bilang, "Rajaku, saya di sini mau laporan gitu ya, laporan bahwa ada 3 orang dari orang Yehuda itu 3 orang tidak mau menyembah patungnya. Malah salah satu dari 3 orang ini ngomong, aku nggak mau nyembah patung ini. Jikalau aku akan dimasukkan ke dapur api, aku nggak apa-apa, karena Tuhan beserta kita." Nah, langsung raja itu marah dengar 3 orang ini nggak mau nyembah patungnya. Langsunglah dia, "Hai prajurit," langsung dia panggil prajuritnya, "Tolong bawa 3 orang ini menghadap ke aku." Langsung 3 orang Sadrah, Mesak, Abednego ini langsung ditarik sama 3 prajurit yang badannya gede-gede ya, mungkin kayak Pak Agus, Mas Lois gitu ya. Nah, di situ, nah jadi satu prajurit itu bawa 1 orang. Nah, jadi Sadrah, Mesak, Abednego ini dibawa sama 3 prajurit yang badannya gede-gede. Nah, tapi Sadrah, Mesak, Abednego ini nggak takut sama prajuritnya karena dia merasa, aku benar di sini karena aku masih ikut Tuhan, aku masih setia sama Tuhan, aku masih taat sama Tuhan. Nah, setelah itu langsunglah raja ngomong, "Kenapa kalian tidak mau menyembah patung yang besar yang sudah aku buat? Ini dewaku." Langsung gitu. Langsunglah Sadrah, Mesak, dan Abednego itu langsung ngomong, "Aku nggak takut, kita nggak takut kalau jika kita semua masuk ke dapur api, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita." Nah, dari situ raja langsung tambah marah, teman-teman. Lalu dibawalah 3 orang ini, Sadrah, Mesak, Abednego sama prajurit-prajurit yang badannya gede-gede tadi, langsung dimasukkan ke dapur api. Di situ apinya gede banget. Kalian aja nih, semisal kena korek nih, kena api dikit pasti langsung nangis tuh, langsung melepuh gitu. Nah, ini
panas banget teman-teman, panasnya 7 kali lipatnya panasnya biasa teman-teman. Langsung mereka ditali, satu orang tuh langsung ditali biar tangannya enggak kemana-mana, terus langsung mereka didorong-dorong masuk-masuk sampai ke dapur api. Nah, mereka tuh didorongnya nggak pakai tangan teman-teman, pakai bambu. Nah, pakai bambu didorong-dorong gini ya. Coba teman-teman kalau disuruh masuk ke dapur api itu mesti nggak mau kan? Nah, di sini Sadrak Mesak Abednego nggak takut teman-teman. Mereka tetap mau masuk ke dapur apinya. Nah, dari situ mujizat Tuhan terjadi. Banyak orang yang nggak percaya sama Tuhan langsung mereka percaya sama Tuhan. Nah, dari situ mereka bertiga ini, Sadrak, Mesak, Abednego itu kan langsung masuk ke dapur api teman-teman. Kalian tahu apa yang terjadi teman-teman? Rajanya tuh bingung. Kenapa yang di dapur api itu jadi 4 orang? Padahal tadinya cuma 3 orang teman-teman. Ayo, satunya siapa? Coba. Lalu raja itu langsung tanya sama prajurit, "Hei prajurit, bukannya kalian tadi masukin 3 orang ya? Cuma Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi kenapa itu ada 4 orang? Dan yang satu itu bercahaya." Langsung prajuritnya itu langsung bilang, "Iya raja, itu yang satu siapa ya? Jangan-jangan dewa." "Bukan, dewaku hanya patungku." Raja langsung bilang gitu. Tapi prajurit ini masih bertanya-tanya, apa itu dewa mereka yang menyelamatkan mereka? Langsunglah raja itu langsung teriak, "Hei Sadrak, Mesak, dan Abednego, keluarlah dari dapur perapianku." Mereka itu langsung keluar dari dapur perapian itu. Mereka masih utuh, rambutnya enggak hangus karena terbakar, mereka enggak bau gosong, bajunya itu masih utuh, enggak ada api-apinya sama sekali, enggak ada gosong-gosongnya sama sekali. Mereka masih utuh, masih ganteng-ganteng teman-teman. Yang rambutnya kiwil ya masih kiwil, yang rambutnya lurus ya masih lurus gitu teman-teman. Di sini terjadi mujizat teman-teman. Karena apa? 3 orang ini percaya sama Tuhan. Mereka taat sama Tuhan, mereka setia sama Tuhan. Nah, langsung nih rajanya langsung ngomong, "Aku akan tetap percaya kepada dewamu, karena dewamu lah yang menyelamatkan kalian bertiga. Dan aku tidak percaya sama patung yang sudah aku bangun." Nah, teman-teman, dari sini banyak orang yang percaya sama Tuhan. Yang pertamanya nggak kenal sama Tuhan, langsung gara-gara Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka dipakai sama Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk melihat secara nyata bahwa mujizat Tuhan itu masih nyata, masih ada teman-teman. Nah, dari sini kalian masih setia nggak tuh sama Tuhan? Masih taat nggak tuh sama Tuhan? Dan nggak sampai situ teman-teman ceritanya. Langsung raja menulis titah, langsung menulis di sebuah kertas gitu, langsung salah satu prajuritnya suruh baca bahwa tertulis di satu titah itu tertulis, siapapun yang menghina dewanya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dihukum. Nah teman-teman, siapa yang di sini sering kayak meremehkan Tuhan itu ada? Jangan sampai kita meremehkan Tuhan ya teman-teman, karena Tuhan itu selalu ada di saat kita pergi kemanapun, kita bubuk ditemani Tuhan, sampai kalian mandi tuh loh ditemani Tuhan. Jadi kita harus percaya Tuhan itu selalu ada. Kita juga harus setia, kita harus taat sama Tuhan. Nah, di sini Mbak Widi mau cerita. Dulu waktu Mbak Widi masih kecil, dulu itu Mbak Widi sampai ada yang kayak mingin-mingini, kamu kalau waktu itu Mbak Widi pengen sepeda baru, karena Mbak Widi pengen sekolah tuh naik sepeda terus. Sama kayak teman-temannya Mbak Widi, teman-temannya Mbak Widi tuh bawa sepeda kalau sekolah. Nah, kayak wah kayaknya enak ya sepedaan bareng-bareng sama teman-teman, berangkat sekolah, pulang sekolah itu naik sepeda bareng-bareng. Tapi suatu saat Mbak Widi minta sepeda sama orang tua. "Ya ayah beliin sepeda." Tapi di situ ayah bilang, "Nanti ayah beliin sepeda, tapi nanti dulu." Tapi ada
satu orang ngomong di situ, kamu nek pengen sepeda kamu harus ikut aku. Ikutnya itu untuk pindah ke tetangga sebelah, tahu tetangga sebelah teman-teman, untuk pindah ke agama. Tapi dari situ Mbak Widi udah berpikir, aku Kristen, jangan sampai aku pindah ke agama lain, karena aku percaya Tuhan itu yang mendidik aku dari kecil, Tuhan yang menjaga aku dari kecil, masa aku harus meninggalkan Tuhan ya toh. Nah dari situ Mbak Widi tetap setia sama Tuhan sampai sekarang. Mbak Widi bisa pelayanan, bisa berbagi cerita, bisa sharing sama teman-teman, bisa sharing sama orang lain, karena Mbak Widi percaya Tuhan itu selalu ada untuk kita, Tuhan itu selalu mendampingi kita. Sampai ada lagu kan yang ku tetap setia untuk melayanimu. Nah dari situ lagu itu Mbak Widi sangat terberkati, karena Tuhan itu selalu ada di hati Mbak Widi, selalu ada di samping Mbak Widi, karena dimanapun Mbak Widi itu selalu merasa terjaga. Yuk kita belajar seperti Sadrah, Mesak dan Abednego ini, karena mereka tuh sangat setia sama Tuhan, sangat taat sama Tuhan, nggak takut mau sampai diancam gimana pun. Nanti kamu kalau nggak nyembah patung kamu akan masuk ke dapur api. Tapi mereka nggak takut teman-teman, mereka tetap percaya sama Tuhan, mereka tetap taat sama Tuhan, mereka tetap setia sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong, pasti akan ada mujizat. Benar, ternyata Tuhan menolong. Mereka nggak terbakar sama sekali di dalam api ya teman-teman. Kalian aja kalau melihat kertas yang dibakar pakai api itu, pakai korek biasa itu langsung hilang, hangus jadi abu. Tapi mereka bertiga ini, Sadrah, Mesak dan Abednego ini, mereka nggak terbakar sama sekali teman-teman. Nah dari sini yuk kita belajar untuk tetap setia sama Tuhan, tetap taat sama Tuhan, taat juga sama pemerintah ya teman-teman. Walaupun adanya corona ini kita nggak boleh main, nggak boleh pergi-pergi dulu, kalau pergi harus pakai masker. Nah itu kita harus tetap taat ya. Walaupun nih kita cuma pergi misalnya ke rumah kerame, mau belanja cuma paling belanja bedak mungkin ya, kita harus tetap pakai masker ya teman-teman. Kita harus taat sama pemerintah juga ya teman-teman. Nah yuk kita berdoa sama Tuhan, kita harus tetap percaya sama Tuhan, kita harus setia sama Tuhan ya. Pesan Mbak Widi hanya itu, kita harus tetap semangat teman-teman, kita harus tetap stay di rumah dulu karena kita harus taat sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin setiap kami Bapa, Kau telah memberi kami Tuhan makanan rohani kepada setiap kami Bapa. Tuhan ajarkan kami Tuhan, setiap kami Tuhan hati hamba Tuhan yang taat setia kepadamu Tuhan. Biarkan melalui cerita Sadrah, Mesak, Abednego ini Tuhan kami terberkati Tuhan, menjadi panutan kami Tuhan. Dan juga Tuhan Kau berkati setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah nyanyi, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mengingatkan nih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa dinyalain ya